Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana caranya sholat, bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berpuasa, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya istighfar, bertaubat dan lain sebagainya. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, salah satu misi besar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi rahmat, menjadi penebar kasih sayang kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi penebar kasih sayang, menjadi penyejuk bagi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang singkat ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, hikmah yang bisa kita ambil, yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan, dengan misi yang dijunjung adalah rahmat lil alamin, kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata rahmatan dalam ayat ini dengan isim nakirah. Isim nakirah dalam bahasa Arab memiliki makna sesuatu yang bersifat umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kasih sayang yang dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amun wa syamilun likulli makhluqatillah, umum dan menyeluruh kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan huruf nafi, yaitu ma. Kemudian setelah ma, Allah taala menyebutkan adatul hasr berupa illah. Dan dalam kaidah bahasa Arab disebutkan ketika satu kalimat diawali dengan manafi, kemudian setelah itu ada adatul hasr, dalam hal ini illah, maka kaidah ini mengatakan ketika keadaannya seperti itu, maka kalimat ini memiliki makna lil istighraq. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma arsalnaka, kemudian illa, ini memberikan makna bahwasanya rahmat, kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil istighraq, menyeluruh kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kata-kata lil alamin. Al-alam, menurut ulama-ulama ahli kalam, ulama teologi, menerjemahkan al-alam dengan ma siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberikan lil alamin, kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang berada di atas langit ataupun kepada mereka yang berada di bawah bumi, kesemuanya mendapatkan rahmat kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari ayat yang singkat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa misi besar, yaitu menjunjung tinggi kasih sayang, berbuat baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada mereka yang taat kepada Allah, bukan hanya kepada mereka yang senantiasa melakukan amal soleh, bukan hanya kepada mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi kepada mereka yang kafir, kepada mereka yang maksiat, begitu pula kepada mereka yang membenci, yang memaki, bahkan yang ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya akan mendapatkan percikan rahmat, percikan kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.